acara hari ini. Pada edisi September kali ini, kita akan mengupas tuntas buku yang berjudul Fukushima Fiction, The Literary Landscape of Japan's Triple Disaster. Karya Rachel Dinito yang akan dikupas tuntas oleh Ibu Hayu Nurdiniah MSI. Buku ini membahas mengenai karya sastra yang secara konsisten membicarakan bencana Fukushima beserta dampak dari bencana tersebut. Sebelum masuk ke inti acara, mari kita sambut Bapak Himawan Pratama PhD selaku Kepala Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia untuk memberikan sambutan. Kepada Himawan Sensei dipersilakan. Terima kasih Pak. Anto, ini suaranya masuk ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali di kegiatan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Hari ini kita berkumpul kembali pada kegiatan rutin bulanan kita, yaitu kupas tuntas buku, biasa disingkat kutu buku. Ini adalah kegiatan yang diadakan untuk membicarakan, mendiskusikan bersama mengenai berbagai buku yang berkaitan dengan studi Jepang atau budaya Jepang, sastra Jepang. Nah, hari ini kebetulan buku yang akan dibahas itu adalah buku referensi berkaitan dengan sastra Jepang. Jadi ini lintas disiplin. Bukunya sendiri berjudul Fukushima Fiction, The Literary Landscape of Japan's Triple Disaster, yang ditulis pada tahun 2019 oleh Rachel Dinito. Untuk membahas buku ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Hayun Nurdiniah. Beliau adalah, saya takut salah nih, Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Dharma Persada. Biasa dipanggil Hayun Sensei. Terima kasih banyak Hayun Sensei sudah berkenan hadir hari ini. Jadi kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan beliau, pembacaan beliau terhadap buku Fukushima Fiction ini, dan kemudian nanti kami mengundang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk turut berdiskusi bersama mengenai buku ini. Dan biasanya sih Hayun Sensei bagian serunya karena diskusinya jadi ngalor ngidul, tapi justru itu yang kita nikmati ya. Jadi mari nanti kita berdiskusi bersama dengan di bawah pimpinan Hayun Sensei. Hayun Sensei ini juga tidak barengan tahun, tapi sama-sama lulusan dari Kajian Wilayah Jepang Universitas Indonesia. Jadi selamat datang kembali di di kampus ini. Di sini juga hadir Riri Sensei dari Unsar. Riri Sensei itu dulu di KUJ nggak sih? Nah, jadi ini adalah reuni akbar Kajian Wilayah Jepang. Nanti biasanya sih akan masuk teman-teman di tengah-tengah dan ada juga yang hadir lewat Zoom. Jadi mari kita sama-sama berdiskusi. Kami sangat menantikan diskusi aktif dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, baik yang hadir langsung maupun datang lewat Zoom. Selamat menikmati. Hayun Sensei, sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini. Mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Acara saya kembalikan kepada IPA. Terima kasih IPA. Baik, selanjutnya memasuki inti acara hari ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Ibu Hayun Nurdiniah MSI yang merupakan Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Dharma Persada. Beliau adalah pakar di bidang kesusastraan Jepang. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membagikan wawasan menarik seputar isi buku Fukushima Fiction. Selain itu, acara hari ini juga semakin seru karena akan ada sesi diskusi interaktif. Jadi, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau pendapat seputar buku ini, jangan ragu untuk menyampaikannya di sesi tanya jawab nanti.
Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Hayun Nurdinia MSI. Kepada Hayun Sensei, dipersilakan. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mohon menunggu sejenak. Kami sedang mempersiapkan hal-hal teknisnya. Terima kasih. Lama ya. Mohon tunggu sebentar ya, teman-teman. Ya, ini udah masuk nih. Oke.
Oke, udah di mute. Oke. Saya harus request dulu. Ya, saya keluar lagi. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Teman-teman semua, terima kasih Himawan Sensei sudah mengajak saya untuk bergabung dalam kegiatan Kutu Buku. Jujur saya agak deg-degan ya hari ini, terlebih ada teman-teman yang hadir di sini, terus rekan-rekan dari FIB UI, ya, Sastra Jepang, dan juga dari Sastra Jepang UNAS ya. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada MC ya. Hari ini tadi agak ini ya, Himawan Sensei mengatakan bahwa apa tadi bidangnya gitu ya. Sebenarnya saya juga masih meraba-raba gitu ya. Saya itu sebenarnya arahnya kemana gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan saya membaca buku ini menjadi pemetaan untuk nanti ke depannya. Oke, jadi hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman membaca dengan rekan-rekan semua, baik yang ada di ruangan maupun yang ada di dalam Zoom, ya, mengenai salah satu buku berjudul Fukushima Fiction, The Literary Landscape of Japan Triple Disaster, ya, yang ditulis oleh Rachel Dinito tahun 2019. Ya, mungkin tidak perlu perkenalan ya, tadi sudah disampaikan oleh MC dan juga Himawan Sensei. Mungkin sebelum saya masuk ke sini, ketika minasang mendengar istilah Fukushima, gitu ya. Di benak teman-teman, apa sih kira-kira? Bencana apa? Terus apa lagi? Tsunami, terus apa lagi? Kebocoran apa? Ya, oke, kecelakaan nuklir ya. Di daerah mana itu, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Di daerah mana itu? Gempa triple disasternya itu? Daerah Fukushima, Tohoku ya, di timur laut Jepang ya. Baik, berarti teman-teman ini ya tahu ya informasi tersebut ya. Oke, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai kecelakaan nuklir ya. Jadi memang triple disaster ini mengacu kepada bencana yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 ya di wilayah Tohoku Jepang. Ya, jadi memang pada awalnya bencana ini tuh hanya bencana yang sifatnya bencana alam, ya, yaitu gempa bumi, kemudian disusul dengan gelombang tsunami, ya. Namun bencana ini berubah menjadi sebuah malapetaka, gitu ya, yang berkelanjutan dengan bocornya reaktor nuklir di Jepang, ya, yang mana bocornya reaktor nuklir Jepang ini masuk dalam skala level 7. Jadi level 7 ini adalah level paling major accident untuk kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir ini publik itu kembali teringat gitu ya dengan
hal-hal yang bersinggungan dengan nuklir. Ya, misalnya, kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman di sini selain kecelakaan Fukushima ya yang berkaitan dengan nuklir, ada nggak kecelakaan lain yang berkaitan dengan nuklir? Chernobyl, betul. Ada lagi? Hiroshima, ada lagi? Nagasaki, betul ya. Jadi kecelakaan nuklir Fukushima ini merupakan kecelakaan nuklir ya terbesar kedua gitu ya di dunia setelah Chernobyl. Ada yang tahu tahun berapa Chernobyl di sini? Betul sekali. Wow, hebat ya di sini. Berarti semua udah jangan-jangan udah baca nih. Belum. Oke. Baik. Oke. Kemudian kecelakaan nuklir ini juga merupakan kecelakaan nuklir terbesar kedua ya di Jepang setelah peristiwa Hiroshima dan Nagasaki ya pada tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 ya. Di Jepang sendiri itu ada kurang lebih 50-an ya, entah 52 atau 54 reaktor nuklir ya yang dibangun oleh pemerintah Jepang. Ada yang tahu kira-kira kenapa sih Jepang membangun reaktor nuklir? Pada tahun berapa kira-kira? Nggak tahu ya, oke. Jadi saya ingin sedikit memberikan ini ya penjelasan. Jadi Jepang itu memutuskan menggunakan energi nuklir sebagai energi listrik itu pada tahun 1960-an ya. Ketika Jepang mengalami masa perekonomian yang berkembang pesat ya setelah Jepang kalah perang ya tahun 1945 ditandai dengan dijatuhkannya bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian Jepang diokupasi ya oleh Amerika Serikat sampai tahun 1952 seperti itu. Dan kemudian para peneliti gitu ya di Jepang berusaha untuk mengungkap sebenarnya nuklir ini seperti apa gitu ya setelah masa okupasi selesai tahun 1952. Ternyata nuklir ini memiliki layaknya koin yang memiliki dua sisi. Yang pertama, nuklir ini sebagai teror perang ya. Yang kedua, nuklir ini bisa bermanfaat bagi masa depan. Ya, maksudnya menjadi energi listrik untuk Jepang di masa mendatang seperti itu. Ya. Jadi ini kurang lebih gambaran mengenai apa itu namanya reaktor nuklir Jepang dan kecelakaan nuklir yang terjadi di Fukushima Daiichi. Oke, nah kemudian ketika terjadi triple disaster sendiri ya gempa bumi, tsunami dan juga kecelakaan nuklir di Fukushima tahun 2011, penamaan sastra yang berkaitan dengan triple disaster sendiri beraneka ragam ya. Ada yang menyebut apa itu namanya Great East Earthquake Nantoka gitu ya, pokoknya yang hanya mengacu kepada peristiwa gempa bumi saja ada ya. Tapi ada juga yang post 3/11 berarti mengacu kepada seluruh bencana ya, baik itu gempa bumi, tsunami maupun nuklir seperti itu. Nah, kemudian kalau di dalam buku ini memang fokusnya hal-hal yang berkaitan dengan karya-karya sastra yang berkaitan dengan nuklir ya, jadi Fukushima Fiction gitu ya. Nah, kemudian ini adalah kumpulan cerpen ya yang ditulis pada tahun 2012 ya. Jadi di sini banyak sekali karya-karya yang bersinggungan tidak hanya gempa bumi maupun apa itu namanya tsunami ataupun nuklir, tetapi isu-isu yang hadir pasca triple disaster seperti itu, seperti masalah sosial dan lain sebagainya ya. Silakan minasan juga bisa baca untuk versi bahasa Inggrisnya, tersedia secara online ya di Google, bisa di apa itu namanya di-download secara gratis ya. Oke. Oke, baik. Ini kita masuk ke dalam bukunya ya, Fukushima Fiction. Jadi Dinito ini mengkaji bagaimana peran sastra Jepang ya dalam respon bencana 3/11 yang meliputi gempa bumi, tsunami dan krisis nuklir. Kemudian fokus lainnya, sastra menjadi sarana kritik sosial, ekspresi trauma dan refleksi kolektif terkait bencana triple disaster
ya. Kemudian di sini juga Dinito menggunakan pendekatan lingkaran konsentris, dalam artian siapa yang berhak disebut sebagai apa itu namanya victim ya, atau korban dari bencana 3/11 ya. Kemudian sebenarnya karya-karya yang bersinggungan dengan triple disaster itu banyak ya. Ada puisi, cerpen, bahkan film ya, komik dan lain sebagainya. Hanya saja di dalam buku ini Dinito fokus pada sastra serius, yaitu Jumbunggaku, yang fokusnya pada cerpen dan novel. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh cerpen yang disinggung di dalam buku ini. Nah, kemudian dalam buku ini seperti tadi yang saya bilang, Dinito mengkaji siapa yang dianggap sebagai korban. Nah, menurut teman-teman di sini, siapa sih yang berhak diberi predikat korban terkait bencana triple disaster? Siapa kira-kira? Kalian bisa nggak disebut ini? Apa itu namanya? Disebut sebagai korban? Bisa nggak? Enggak ya. Oke, jadi nanti akan ada pembagian ya, siapa saja yang disebut sebagai korban, seperti itu ya. Nah, awalnya sastra pasca 3/11 ini bergeser ya, dari yang awalnya narasi individual yang menceritakan tentang trauma personal, dan ini berubah menjadi trauma budaya kolektif ya. Maksudnya trauma bagi masyarakat Jepang, seperti itu. Kemudian yang menyuarakan pengalaman sosial dan psikologis masyarakat yang terdampak, khususnya korban yang terpapar radiasi yang tidak tampak secara visual ya. Memang ketika apa itu namanya terjadi kecelakaan nuklir gitu ya, banyak pengarang yang kembali mempertanyakan gitu ya, bagaimana tanggung jawab Jepang gitu ya terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan nuklir ya. Kita contohnya misalnya Oe Zaburo ya. Oe Zaburo ini adalah salah satu penulis yang lintas generasi ya. Dia Oe Zaburo ini salah satu sastrawan yang melewati generasi mulai dari perang, pasca perang, kemudian apa itu namanya sastra bom atom, dia melewati masa-masa itu gitu ya. Jadi Oe Zaburo menekankan bahwa Jepang harus bertanggung jawab atas kecelakaan nuklir yang terjadi pada 2011. Nah, ini Dinito membuat sebuah ini ya pendekatan dalam mendefinisikan siapa yang berhak dianggap sebagai korban. Ya, di sini ada 4 ya, ada 4 lingkaran konsentris. Yang pertama, korban secara langsung ya. Jadi orang-orang yang tinggal di zona evakuasi ya, yaitu orang-orang yang memang terdampak di daerah bencana, yaitu Fukushima dan sekitarnya, seperti itu. Dan biasanya mereka itu mengalami dampak secara psikis dan fisik ya. Bahkan mereka juga masuk dalam kategori apa itu namanya inner zone ya, maksudnya di lingkaran terdalam gitu ya. Mereka kehilangan orang tua, keluarga, rumah dan lain sebagainya. Kemudian korban tidak langsung di area yang terdampak. Biasanya ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Fukushima. Mereka punya anxiety gitu ya, takut adanya paparan radiasi gitu ya, sehingga mereka harus mengungsi misalnya. Kemudian masyarakat Jepang secara umum. Masyarakat Jepang secara umum ini adalah masyarakat Jepang yang benar-benar tidak terdampak sama sekali ya, tetapi mereka memiliki koneksi dengan tempat tersebut, seperti itu. Nanti saya akan memberikan contoh karyanya ya. Kemudian biasanya kalau masyarakat Jepang ini mereka berupa ini ya, apa pekerja sukarela seperti itu yang datang ke apa itu namanya wilayah bencana. Kemudian masyarakat internasional biasanya ini mengacu kepada masyarakat global. Mereka mulai memikirkan gitu ya terkait penggunaan energi nuklir di negaranya masing-masing ya. Biasanya mereka itu berupa ini ya aktivis gitu ya, anti nuklir ya, atau apa itu namanya di berbagai negara seperti itu. Oke,
Baik, nah namun bagi pemerintah gitu ya, pemerintah Jepang, orang yang sah dianggap sebagai korban itu adalah hanya orang-orang yang berada di lingkaran terdalam. Yang tadi ya, yang paling ini, yang paling ini ya. Ini adalah menurut apa itu namanya pemerintah Jepang, ini adalah yang paling dianggap sebagai korban ya, dibandingkan dengan lingkaran-lingkaran yang lain seperti itu. Tetapi justru melalui sastra Fukushima ini Dinito ingin mengkritisi pemahaman sempit mengenai siapa yang berhak dijadikan sebagai korban. Karena apa itu namanya, melalui sastra Fukushima ini ternyata rasa trauma itu bisa menjalar, ya tidak hanya di dalam apa itu zona terdalam, tapi bisa juga menjalar keluar. Nah itu nanti ada contohnya ya. Nah kemudian saya mengambil beberapa contoh karya yang dibahas di karya ini. Pertama, dalam fiksi Fukushima, karakter tidak tinggal di area bencana dan tidak mengalami bencana secara langsung. Namun mereka memiliki ikatan, ya, memiliki koneksi secara personal dengan tempat bencana. Contohnya misalnya dia ini dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama cerita mengenai orang dalam, ya, insider. Kemudian dia menjadi orang luar, outsider, yang berusaha membangun kembali hubungan mereka dengan kota-kota yang dilanda bencana. Ya, setelah ini akan ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, cerita mengenai karakter yang tidak memiliki hubungan dengan daerah bencana dan hanya berkunjung dalam waktu singkat. Ya, ini adalah contoh karyanya ya, teman-teman. Yang pertama adalah karya Grandma's Bible, karya Ikezawa Natsuki yang ditulis tahun 2012. Jadi cerita ini menceritakan seorang karakter protagonis, umurnya parubaya, bernama Kimura, ya, yang merupakan orang terakhir di pengungsian, ya. Nah, cerita ini diambil dari sudut pandang orang relawan, ya. Nah, kemudian dia melihat Kimura ini sebagai seorang insider dan outsider. Nah, dia sebagai orang insider itu Kimura ini pernah tinggal di daerah Matsubetsu yang merupakan daerah pada saat bencana itu efeknya luar biasa, ya. Pada masa kecil dia pernah tinggal di daerah tersebut selama 6 tahun. Ya, berarti kan dia ada sense of belonging gitu ya, ada koneksi dengan wilayah tersebut gitu ya. Kemudian setelah dia meninggalkan kota Matsubetsu, dia mendapat tawaran kerja di Amerika. Kemudian ketika dia akan berangkat ke Amerika, gitu ya, barang-barangnya itu akan dikirim ke keluarganya yang ada di Matsubetsu. Nah, akan tetapi ketika barangnya itu sampai di kota tersebut, gitu ya, itu bersamaan dengan terjadinya triple disaster seperti itu. Nah, dengan adanya apa itu namanya peristiwa tersebut mengurungkan niat dari Kimura untuk pergi ke Amerika, ya. Kemudian dia bertekad untuk kembali dan tinggal di Matsubetsu, di mana dia pernah menghabiskan masa kecilnya di sana, gitu ya, dengan asumsi bahwa di daerah tersebut memang perlu orang luar gitu ya untuk membantu pemulihan, ya, terlebih di daerah mana itu namanya Tohoku itu kan wilayah pinggiran ya, pinggir laut, timur, bagian timur Jepang ya, dan itu mengalami masalah sosial lain ya, seperti depopulasi, kemudian aging society gitu ya, sehingga membutuhkan pihak luar untuk membantu pemulihan seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ya bahwa meskipun dia outsider gitu ya, maksudnya sudah tidak tinggal di situ lagi gitu ya, tapi dia punya bonding gitu ya dengan daerah yang pernah dia tinggali semasa kecil seperti itu. Kemudian ada juga The Charm karya Shigemitsu Kiyoshi yang ditulis tahun 2011. Nah, ini juga sebenarnya karakter utamanya adalah Machiko yang pernah hidup 1 tahun di daerah bencana, ya. Tapi pada saat dia masih kecil, ya. Kemudian dia pindah ke ibu kota Tokyo. Nah, justru pengalaman traumatis itu dia merasa bersalah,
ya. Karena dia merasa saya ini hidup di Tokyo gitu ya, dengan kondisi yang istilahnya nyaman, tentram gitu ya, bisa menikmati apa itu namanya listrik gitu ya. Nah, sedangkan listrik itu dari mana? Dari Fukushima gitu ya. Di daerah sana Fukushima dengan segenap tenaganya gitu ya, menghasilkan energi untuk Tokyo. Jadi dia merasa bersalah gitu ya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian si Machiko ini merasa depresi ya, dan berusaha keras untuk mengatasi perasaan bersalahnya tersebut gitu ya, sehingga dia memutuskan untuk mengunjungi daerah tersebut ya, dan menggalang beberapa donasi. Nah, kemudian ketika dia berada di tempat penampungan gitu ya, dia berusaha untuk mencari teman-teman sekelasnya ya, tetapi dia tidak bisa menemukan mereka, tidak bisa mengenali gitu ya, bahkan nama-nama yang tertera itu dia tidak bisa mengenali. Ternyata gitu ya, apa yang dia cari itu sebenarnya bukan teman-temannya, tapi masa lalunya yang sudah tersapu oleh bencana gitu ya. Jadi tempat yang dulu pernah dihabiskan masa kecil gitu ya, itu hilang gitu ya, ingatannya itu hilang karena sudah tersapu gitu ya. Nah, mungkin di sini ada yang dari Jogja, mungkin ada nggak? Nggak ada ya. Oke, hai, seperti itu ya. Mana sih? Hai. Oke, baik. Nah, itu tadi berarti mereka sama dari dua karya tersebut itu mereka bukan ini ya, bukan korban secara langsung ya, tetapi mereka memiliki itu tadi ya, personal connection dengan tempat bencana ya. Kemudian yang kedua ya, ini Into the Zone karya Taguchi Randy, karakter utamanya bernama Hattori Yoko, melakukan perjalanan di kawasan bencana ya, khususnya daerah zona nuklir, dan menjadikan perjalanan tersebut sebagai sarana untuk berdamai dengan kematian saudara perempuan yang meninggal dalam kecelakaan pesawat gitu ya. Jadi si Hattori ini sering mimpi buruk ya, sering terjatuh dari langit. Nah, karena dia masih terbayang-bayang oleh saudaranya yang merupakan pramugari, kemudian mengalami kecelakaan pesawat gitu ya. Kemudian bagi Hattori, zona nuklir ya, maksudnya bencana itu merupakan representasi titik terendah. Kemudian Hattori menemukan kenyamanan di tempat yang tidak bisa membuatnya jatuh lebih jauh lagi. Dalam artian zona bencana itu merupakan sudah zona paling bawah gitu ya. Jadi dia tidak akan bisa jatuh lagi karena itu sudah zona terbawah gitu ya. Jadi untuk mengatasi apa ya istilahnya ya, masa trauma dia, rasa trauma dia, untuk healing ya dari trauma dia mengunjungi wilayah bencana nuklir ya. Nah, kemudian Taguchi menjadikan Hattori itu sebagai korban, tapi bukan korban ini ya, bukan korban bencana nuklir ya, dan menjadikan bencana Fukushima ini sebagai narasi trauma dia, maksudnya sebagai sarana untuk healing ya, sarana untuk sembuh dari apa itu namanya trauma dia pasca ditinggal oleh saudaranya meninggal apa itu namanya kecelakaan pesawat. Nah, kemudian yang kedua adalah apa ini? Sacred Calcium Ground karya Kimura Yusuke. Karakter utamanya bernama Nishino. Dia ini seorang ibu rumah tangga yang berkunjung ke daerah zona nuklir sebagai relawan apa itu namanya sebuah peternakan sapi ya. Nah, kenapa gitu ya? Dia sampai menjadi relawan di peternakan sapi gitu ya. Karena dia ingin melarikan diri gitu ya dari kehidupan pernikahannya yang tidak bahagia. Ya, bahkan semasa kecilnya pun dia memiliki masa trauma ya karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ayahnya, yaitu mendapatkan kekerasan seperti itu. Dan bahkan di dalam buku ini juga diceritakan si Nishino ini kesulitan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Memang di buku ini tidak dijelaskan terkait kenapa dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat ya. Mungkin apa norma-norma atau yang lain gitu ya. Nah, kemudian bahkan dengan kondisi Nishino yang seperti ini gitu ya, masyarakat itu memiliki pandangan bahwa Nishino ini sama tidak bergunanya dengan sapi-sapi
yang berada di tempat radiasi seperti itu. Bahkan pemerintah di cerita ini ya, pemerintah itu memaksa para peternak untuk melakukan suntik mati terhadap sapi-sapi yang sudah terkontaminasi seperti itu ya. Jadi ibaratnya sapi ini adalah representasi orang-orang yang sudah tidak berguna seperti itu ya. Dan di sini kan di sini memang diasumsikan ini ya berpisah dengan suaminya seperti itu pasca kunjungan setelah mengunjungi daerah apa itu namanya zona nuklir ini. Oke, nah sekarang kita ke Hiroshima ya. Saya mau sedikit cerita ya mengenai Hiroshima ya. Jadi ketika apa itu namanya terjadi kecelakaan nuklir ya di Jepang, tidak sedikit baik itu aktivis anti nuklir ya atau penulis yang memang menyuarakan anti nuklir ataupun anti perang itu mengomentari ya peristiwa dari Fukushima Daiichi. Ya, salah satunya adalah Hayashi Kyoko. Ya, Hayashi Kyoko ini selain penyintas bom atom Nagasaki, ya, dia juga seorang penulis. Nah, minasan pernah teman-teman pernah dengar nggak istilah hibakusha? Pernah dengar nggak hibakusha? Barusan dengar. Oke. Jadi hibakusha itu adalah atomic bomb survivor, ya. Jadi apa itu korban yang selamat dan bertahan ketika peristiwa pengeboman di Hiroshima maupun Nagasaki tahun 1945. Nah, Hayashi Kyoko ini sendiri mengomentari bahwa apa itu namanya ketika terjadi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki itu Jepang dianggap melahirkan hibakusha ya. Jadi orang yang terpapar radiasi tapi dia masih bertahan gitu ya. Nah, kemudian dia juga berharap gitu ya hibakusha yang dilahirkan Jepang pada tragedi Hiroshima dan Nagasaki itu adalah hibakusha pertama dan terakhir gitu ya. Tapi nyatanya Jepang kembali menghadirkan hibakusha yang lain gitu ya dari apa itu kecelakaan nuklir tahun 2011. Nah, kemudian Dinito juga membandingkan sastra Fukushima dengan sastra bom atom ya. Jadi ketika peristiwa Hiroshima dan Nagasaki itu juga ada genre sastra baru namanya Genbaku Bungaku atau atomic bomb literatur ya. Begitu juga ketika apa tuh triple disaster ya ada Genpatsu itu ini ya nuklir ya Genpatsu Bungaku ya atau Fukushima fiction gitu ya. Mungkin saya sedikit cerita dulu ya. Jadi kalau Genbaku Bungaku itu narasinya itu langsung dari apa itu namanya kesaksian langsung ya para korban Hiroshima dan Nagasaki. Nah, dalam Genbaku Bungaku atau atomic bomb literatur itu ada 4 kategori penulis ya. Yang pertama kategori penulis yang mengalami secara langsung, yang terdampak secara langsung baik secara fisik maupun psikis ya. Dan pada saat itu mereka usianya sudah usia dewasa ya. Contohnya misalnya Sadako Kurihara, Toge Sankichi, kemudian Harata Miki ya. Kemudian yang kedua adalah sama, mereka mengalami secara langsung, terdampak secara langsung, hanya saja mereka pada saat itu usianya masih anak-anak ya. Minasan pernah dengar ini judul komik judulnya Hadashi no Gen ya atau Barefoot Gen ya. Itu ditulis oleh Nakazawa Keiji ketika masih SD. Jadi melihat peristiwa itu dari sudut pandang anak-anak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penulis yang tidak mengalami secara langsung, tetapi ketika dia membuat cerita itu dia berdasarkan testimoni dari misalnya dokumen, wawancara dengan keluarga hibakusha dan lain sebagainya. Ya, pernah dengar judul novel Black Rain atau Kuroi Ame karya Ibuse Masuji? Pernah? Ya, jadi ceritanya ya Black Rain itu kan hujan hitam ya. Nah, pasca dijatuhkannya bom atom itu kan udaranya ini ya apa itu ada heat wave ya panas banget sehingga itu kan biasanya kalau panas gitu kan
kemungkinan besar ada hujan ya. Nah, kenapa warnanya hitam? Yaitu karena akibat dari radiasi itu ya. Nah, kemudian di sini Ibu Sema Suji itu menggunakan diary dari keponakannya untuk menyusun cerita, gitu ya. Nah, si keponakannya ini ya itu mengalami diskriminasi secara sosial, ya. Contohnya dia mengalami kesulitan ketika mencari jodoh, ya. Karena apa? Karena dia terpapar radiasi seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah penulis yang berjarak dengan kejadian gitu ya, tapi mereka menggunakan peristiwa Hiroshima Nagasaki sebagai latar sejarah di dalam cerita seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang ya, ternyata bencana Fukushima itu melahirkan Hibakusha baru, tetapi para korban dari kecelakaan Fukushima Daiichi itu menolak ya atau enggan untuk disebut sebagai Hibakusha ya, karena Hibakusha itu memiliki stigma yang negatif ya. Nah, mereka lebih memilih untuk disebut sebagai hisaisa atau korban bencana seperti itu ya. Tapi memang pada hakikatnya para warga yang terutama di daerah itu ya Fukushima itu ya kemungkinan besar terpapar radiasi seperti itu ya. Tapi mereka tidak mau disebut sebagai Hibakusha ya. Nah, berikutnya saya mau membahas satu karya ya. Yang kebetulan ini pernah saya bahas juga di kelas. Lama ya? Oke. Oke. Pernah tahu cerita ini teman-teman di sini? Judulnya Kami Sama ya. Kami Sama atau God Bless You ya. Jadi sebenarnya karya ini itu adalah karya yang ditulis ulang oleh Kawakami Hiromi. Jadi dulu tuh ada Kami Sama yang ditulis tahun 1993, kemudian ditulis ulang oleh Kawakami Hiromi dengan judul yang sama, hanya saja di belakangnya 2011 gitu ya. Nah, tokohnya sama, ceritanya sama ya. Dan saya berpikir itu seolah-olah Kawakami Hiromi ini bisa membaca masa depan gitu ya. Nah, mungkin langsung saja ke contoh teksnya ya, minasang ya. Oke. Nah, untuk yang warna abu-abu itu adalah teks yang tahun 1993 ya. Sedangkan yang warna biru ya adalah 2011 gitu ya. Memang ada beberapa karya yang berkaitan dengan Fukushima gitu ya, atau kecelakaan nuklir Fukushima Daiichi itu tidak menyebut secara eksplisit Genpatsu-jiko, tidak, tapi menggunakan istilah lain, misalnya Anokoto seperti itu. Itu ada beberapa di karya sastra Fukushima Fiction ya, salah satunya di Kami Sama 2011 ya. Nah, teman-teman bisa melihat yang bagian merah ya, itu adalah perbedaan narasi ya, tapi sebenarnya tokohnya itu sama, satu tokoh manusia dan satu tokoh beruang. Jadi beruang ini seperti antropomorfis ya, jadi bisa berbicara, kemudian bisa berpikir, bisa merasa layaknya manusia seperti itu, dan mereka tinggal di satu kompleks apartemen yang sama ya. Kemudian suatu hari mereka si Kuma mengajak tokoh Watashi ini tuh jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau yang di 93 di situ ada kata Harusaki. Dua-duanya ada Harusaki sih. Harusaki itu apa ya, teman-teman? Ada yang tahu ya? Artinya apa? Harusaki. Haru tenani. Haru musim semi. Saki itu awal ya. Jadi awal musim semi. Nah, jadi di sini di 93 sama 2011 sama Kawakami Hiromi punya bisa meneropong di masa depan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kata bogofuku. Ada yang tahu nggak bogofuku itu apa? APD. Apa itu APD? Ayo apa? Alat pelindung diri ya. Jadi bogofuku atau alat pelindung diri ini sering ditemukan di daerah kawasan bencana nuklir ya, pekerja terutama ya. Nah, mereka ketika jalan-jalan itu bertemu dengan beberapa orang yang
memakai Bogofuku itu. Nah, hal-hal seperti ini secara tidak langsung memang merujuk pada peristiwa kecelakaan nuklir ya, meskipun di karya ini tidak secara eksplisit menggambarkan peristiwa tersebut. Maksudnya tidak ada kata-kata yang secara langsung to the point mengarah ke situ, tapi ada beberapa hal-hal yang bersinggungan dengan itu. Kemudian di sini juga ya yang saya warnai merah, ketika mereka sudah hampir mendekati tempat tujuan, ya kalau di 93 itu dari kejauhan tuh sudah terdengar teriakan-teriakan gitu ya, maksudnya anak-anak ya, orang dewasa sedang mancing dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di yang kami sama 2011 itu mereka berpikir tidak ada orang, tapi ternyata ada. Dan itu pun hanya 2 orang saja gitu ya. Dan dua-duanya memakai alat pelindung diri gitu ya. Nah, kemudian si Kuma ini dideketin gitu ya sama dua orang laki-laki, kemudian bulunya itu dicabut-cabut gitu ya. Si salah satu dari mereka itu bilang, apa sih yang kamu harapkan dari seekor Kuma gitu ya. Kuma itu salah satu hewan ya yang memiliki tingkat toleransi radiasi yang tinggi gitu. Jadi dia secara nggak langsung didiskriminasi gitu ya sama tokoh-tokoh yang ada di sini gitu ya. Tapi menurut hemat saya setinggi-tingginya tingkat toleransi terhadap radiasi, dia bisa mati juga gitu ya, seperti itu ya. Kemudian di bagian terakhir cerita setelah mereka pulang gitu ya, kalau di Kami Sama 2093 itu si tokoh utama Batashi ya itu habis masuk apartemen dia langsung ofuroni hairu ya. Tapi kalau yang 2011 dia tidak ofuroni hairu tapi sawao abiru. Ya beda ya konteksnya ya. Ya. Nah, kenapa dia sawao abiru? Karena dia kan habis jalan-jalan ya keluar gitu. Jadi ditakutkan banyak radiasi yang terpapar di tubuhnya gitu ya. Nah, kalau di 2093 itu ketika sudah off-road hairu, kemudian dia nulis buku diary tidur. Tapi kalau yang di sini gitu ya, setelah sawao abiru, dia mengukur menggunakan suatu alat, saya lupa nama alatnya apa. Jadi alat tersebut bisa mengukur tingkat radiasi yang dia terima selama sehari. Gitu ya, baik itu di dalam tubuh maupun di luar tubuh seperti itu ya. Nah, kalimat-kalimat seperti inilah gitu ya yang kita bisa berasumsi bahwa karya ini latar belakangnya adalah Fukushima fiction seperti itu. Bencana Fukushima Daiichi. Nah, jadi intinya Kami Sama 2011 itu adalah menekankan pada dampak bencana nuklir dalam kehidupan sehari-hari di wilayah yang terpapar radiasi. Ya, cerita ini dengan jelas menggambarkan kehidupan sebelum dan sesudah peristiwa itu. Ya, jadi tidak menyebut nuklir ya, tapi peristiwa itu. Ya, jadi di sini juga bisa disimpulkan bahwa masyarakat Jepang harus berdampingan dengan radiasi dan itu di era new normal gitu ya. Sebentar ya. Berikutnya ada karya dari Tawada Yoko. Pernah mendengar? Ya, sebenarnya Tawada Yoko ini adalah salah satu penulis yang suka bermain kata, ya. Istilahnya apa ya? Oksofoni atau apa gitu ya? Mohon koreksinya apabila saya ada yang salah penyebutan istilahnya. Nah, Tawada Yoko ini menulis bukan cerpen ya, novel ya, judulnya
Kentoshi, ya, Kentoshi atau The Last Children of Tokyo. Nah, jadi novel ini menceritakan Jepang yang dibinasakan oleh sebuah peristiwa yang mengerikan dan misterius, mengakibatkan kebijakan isolasi pemerintah yang melarang perjalanan internasional dan memutus setiap komunikasi dan koneksi dengan dunia. Seolah-olah kita diajak flashback gitu ya ke era Tokugawa. Ya, kira-kira ada apa itu era Tokugawa? So, betul ya, sakoku ya, kebijakan isolasi ya. Oke, kemudian para manula mulai berumur panjang dan tampak sehat, sementara anak-anak kecil, khususnya mereka yang lahir setelah kecelakaan misterius menjadi sangat lemah, gitu ya. Di cerita ini para manula itu digambarkan bisa hidup sampai 100 tahun, ya. Sedangkan anak-anak itu fisiknya tuh ringkih itu apa ya? Ringkih itu gampang sakit gitu ya, gampang sakit, tidak sehat. Kemudian mereka tidak bisa lama-lama berada di luar ruangan gitu ya, karena takutnya terkontaminasi dengan paparan apa itu namanya, yang peristiwa yang misterius tersebut gitu ya. Bahkan yang biasanya makanan itu adalah sumber nutrisi dan vitamin dan lain sebagainya, malah tubuh mereka itu tidak bisa menerima gitu ya. Nah, nama anak kecil ini SD ya, SD namanya Mume ya. Jadi Mume ini lemah sekali gitu ya. Jadi di dalam cerita ini anak-anak malah justru lemah, sedangkan orang tua malah justru merawat mereka gitu ya. Mereka bisa hidup sampai 100 tahun gitu ya. Dan kemudian mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena memang sangat terisolasi ya. Di sini mungkin kita bisa beranggapan bahwa ini jenis karya sastra distopia nggak sih ya, seperti itu ya. Oke, di bagian akhir ya dari buku ini Dinito ingin mengajak kita refleksi secara kritis ya terkait upaya Jepang untuk menutupi trauma 3/11 melalui narasi Summer 2070 Mirai Tour. Jadi tahun 2020 itu kan Jepang ini ya mengadakan apa itu namanya Olimpik ya, Olimpik. Nah kemudian Perdana Menteri Abe juga ingin meyakinkan Komite Olimpik bahwa Tokyo itu aman ya. Kemudian wilayah yang terdampak itu juga masih di bawah kontrol gitu ya, masih aman seperti itu ya. Kemudian namun Dinito ini memberikan kritik gitu ya ketika dia berusaha merancang buku ini untuk menyelesaikan pada tahun 2017 gitu ya, dia melihat bahwa ternyata kondisi tersebut itu sangat bertentangan dengan kenyataan bahwa ternyata bencana Fukushima itu masih berlangsung gitu ya, maksudnya belum sepenuhnya pulih gitu ya, tetapi hal tersebut berusaha ditutupi oleh pemerintah Jepang ya melalui berbagai macam festival Doraemon ya atau promosi Olimpiade Tokyo yang diselenggarakan tahun 2020 seperti itu ya. Hai, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Waktunya sudah cukup? Oke. Hai. Arigatou gozaimasu. Baik, terima kasih kepada Hayun Sensei atas pemaparan yang sangat menarik dan informatif. Setelah mendengarkan penjelasan dari Hayun Sensei, tentu ada banyak hal yang dapat kita diskusikan lebih lanjut. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat bagi peserta yang ada di Zoom. Mohon menyebutkan nama serta pertanyaan yang ingin diajukan secara jelas agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. Apakah ada teman-teman atau sensei yang ingin bertanya? Terima kasih sebelumnya Sensei. Saya Ari dari Sastra Jepang FIB UI. Izin bertanya, jadi kan tadi udah
dijelasin ya gimana respon dari masyarakat Jepang sendiri terhadap bencana Fukushima. Nah, saya jadi penasaran gimana sih respon dari luar Jepang sendiri, kayak misalnya dari negara-negara luar terhadap Jepang setelah kejadian Fukushima. Misalnya dalam apa ya, impor ikan dari Jepang itu bagaimana orang luar menanggapinya, misal karena udah terdampak nuklir jadi mereka merasa udah nggak sehat nih ikannya misalnya kayak gitu. Baik, Ya, terima mungkin kasih. sebelum saya jawab ada yang lain terlebih dahulu? Nggak ada, belum ya. Oke, saya coba menjawab ya. Oke, jadi bagaimana sih respon dunia luar gitu ya terhadap krisis nuklir yang melanda di Jepang ya? Tentunya beragam ya, dan itu kalau saya mau gambarkan di dalam sebuah cerita gitu ya, boleh ya direpresentasikan dalam sebuah cerita. Sebenarnya tadi ada apa itu namanya karya yang ditulis oleh Tawada Yoko, judulnya tidak saya sebutkan di sini, judulnya itu Fushinoshima. Ya, maksudnya apa? Fushinoshima itu pulau yang tidak mati, tidak pernah mati ya. Nah, si toko ini itu dia melakukan perjalanan dari Amerika ke Berlin ya. Nah, ketika di imigrasi gitu ya, bahkan hanya paspor itu sangat menjadi apa ya, ancaman bagi orang luar. Karena kan indikasi paspor Jepang ya. Jadi dari situ beranggap apa itu namanya hal-hal yang berbau dengan Jepang gitu ya, meskipun si tokoh utama ini adalah residennya itu di Berlin gitu ya, itu tetap dianggap sebagai sebuah ancaman yang menakutkan ya, karena hal-hal yang berkaitan dengan Jepang itu pasti terpapar radiasi gitu ya. Nah, kemudian dia ketika perjalanan itu kan dia membeli banyak makanan gitu ya yang bertuliskan Jepang gitu ya, made in Jepang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tiba-tiba menghilang secara misterius gitu ya. Karena ya itu tadi pokoknya hal-hal yang berbau apa itu makanan yang berbau Jepang itu pasti terkontaminasi. Contohnya misalnya apa ada yang suka natto. Ya, natto itu kan agak berlendir gitu ya. Saya juga belum pernah makan sih natto, kemudian mungkin baunya juga katanya sih agak bau gitu ya. Nah, itu juga dianggap apa bermutasi gitu ya karena lendirnya itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau yang lebih real gitu ya, kan pada tahun berapa itu 2017 atau berapa itu ya? Atau 2019 atau tahun berapa ya? 2023-an apa ya? Saya lupa, yang orang Jepang, pemerintah Jepang apa itu namanya ingin membuang limbah nuklir ya setelah 10 tahun, ya itu kan mau dibuang ya. Nah, itu kan banyak respon dari negara-negara tetangga, misalnya Cina dan lain sebagainya ya, karena kan pasti akan berpengaruh seperti itu ya. Bahkan media luar juga apa itu namanya memiliki persepsi ya terhadap Jepang pasca apa itu namanya 3/11 itu ya, beranggapan bahwa pemerintah Jepang itu belum sepenuhnya bisa apa menanggulangi apa bencana nuklir tersebut gitu ya. Jadi dengan kata lain pasti responnya macam-macam ya. Bahkan mungkin apa itu namanya produk-produk yang berkaitan dengan apa itu namanya daerah Tohoku Fukushima itu kan terkenal dengan ini ya, pertaniannya ya, ikan juga ya, ya pasti banyak yang tidak bisa didistribusikan seperti itu. Hai, begitu. Oke. Hai, yang lain ada? Mas Adri, kok malah? Di Zoom. Boleh. Bahwa hibakusha itu ada stigma negatif gitu ya Sensei. Sebenarnya kenapa sih stigma negatif itu muncul gitu? Karena kan mereka adalah survivor yang merupakan korban dari bencana yang nggak mereka inginkan juga. Tapi kenapa justru mereka dapat stigma negatif juga gitu Sensei? Kan ini ya apa mereka terpapar radiasi dan itu bisa menular ya. Contohnya misalnya kalian COVID gitu ya, kan nggak boleh ya, nggak boleh
dekat-dekat gitu ya, karena kan pasti nanti takutnya terpapar juga dengan COVID seperti itu. Jadi lebih ke arah takut paparan radiasinya itu tertular gitu ya terhadap orang-orang yang di sekitarnya gitu. Mereka sehingga termarginalisasi lah gitu ya di dalam masyarakat seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali paparan dari Ibu Hayun. Saya ingin menanyakan pendapat Ibu Hayun. Apakah hasil karya sastra ini bisa memengaruhi kebijakan gitu ya, atau kesadaran masyarakat gitu aja sih. Terima kasih. Iya. Mempengaruhi dalam kaitannya apa nih, Bu? Apakah dengan adanya hasil karya sastra atau secara umum itu bisa mempengaruhi kebijakan? Kebijakan. Oke. Baik, sebelum itu ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Di grup nggak ada ya. Oke. Baik, saya coba menjawab ya, Ibu Riri. Dengan adanya karya fiksi Fukushima ini menurut ini ya pendapat saya Sensei ya, sejauh yang saya baca gitu ya, kebijakan pemerintah tidak pemerintah tetap pada saat itu ya Sensei ya, pemerintah yang sedang berkuasa ya, LDP gitu ya, di bawah pimpinan AB, almarhum AB tetap memutuskan untuk memakai energi nuklir seperti itu. Menurut ini ya Sensei ya, referensi yang saya baca seperti itu, masih tetap memutuskan untuk menggunakan itu. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Ya, terima kasih untuk paparannya Hayun Sensei. Saya sebelumnya mau menambahkan dulu soal stigma hibakusha itu ya. Boleh. Jadi stigma hibakusha itu memang ada, tapi yang perlu kita ketahui itu sebetulnya bagaimana para hibakusha itu bisa menularkan penyakit itu sebetulnya miskonsepsi juga. Karena pada saat itu pada pasca perang itu kan belum pada tahu, medis pun belum tahu gitu, maksudnya bagaimana tubuh yang terpapar oleh nuklir itu akan jadi seperti apa. Memang ada mutasi, tapi memang akhirnya ya diketahui tidak ada penularan gitu. Tapi memang ada dugaan bahwa itu akan bisa menjadi penurun penyakit gitu ya, genetis. Jadi ya ada ini sebetulnya nyambung ke masalah biopolitik ya. Jadi ya hibakusha itu juga terkena dampak dari eugenika gitu. Eugenika itu jadi undang-undang pemerintah yang memang membatasi siapa saja yang boleh bereproduksi, misalnya seperti itu. Dan memang itu berhubungan juga dengan hibakusha, dan itu kan sudah menjadi peraturan yang terinstitusionalisasi ya. Makanya itu karena ada sejarahnya, di institusinya juga ada, pernah ada eugenika di kuliah sejarah Jepang kontemporer. Ya siapa? Saya kasih ya, ada dokumennya, diajar sama saya bukan ya? Ya bukan. Ya kurang beruntung kalian. Jadi memang di sejarah Jepang ya, lepas dari mata kuliah memang ada datanya itu undang-undang eugenika ya, yang memang membatasi hanya
orang-orang yang sehat betul, yang IQ-nya di atas rata-rata yang boleh bereproduksi. Karena itu sudah menjadi dokumen sejarah, maka kan yang namanya juga pernah jadi undang-undang ya, akhirnya terbawa sampai ke masa kontemporer pun bahwa yang terpapar dengan nuklir itu walaupun ada misalnya ada statement dari medis. Nah, tapi ini belum saya konfirmasi apakah ada atau tidak bahwa yang namanya tubuh terkena nuklir itu tidak bisa menularkan gitu. Tapi stigma itu akan terus ada karena pasti karena undang-undang eugenik itu mereka berpikir bahwa oh ya kita tidak boleh membiarkan atau kita misalnya bereproduksi dengan orang yang terpapar nuklir gitu. Ya itu sama juga seperti orang-orang Jepang yang terkena nuklir, kan bukan orangnya Jepang doang ya, tadi juga yang perkebunan, hasil perkebunan ya, sama perikanan kan juga terstigma ya, apalagi sama luar negeri gitu. Ya itu juga sama. Pertanyaan saya itu sebetulnya hampir sama seperti Ibu Riri sih. Saya lebih fokus ke peran bukunya gitu di dalam ini sebatas pengetahuan Mbak Hayun aja ya. Jadi kalau di dalam gakai sastra Jepang, terutama sastra Jepang kontemporer ya, apakah penelitian buku ini atau misalnya penelitian-penelitian seperti buku ini ya yang menceritakan bagaimana sastra itu dapat mengungkapkan suara alternatif mengenai bencana itu diperhitungkan gitu ya, karena sebetulnya kayaknya yang seperti ini sangat penting gitu diketahui oleh maksudnya akademisi di Jepang juga gitu. Ya apakah itu menjadi sebuah pernah menjadi sebuah diskusi main gitu loh pas lagi kita menghadapi benar-benar pasca 2011 311 dan satu lagi pas mau Olimpik gitu. Saya ingat tahun 2011 saya kebetulan lagi exchange di Jepang gitu kan, dan memang itu pas tahun 2012 itu sudah ada tuh iklan-iklan bahwa Tokyo akan menjadi tuan rumah Olimpik di tahun 2020, dan memang gerakan antinya pun dari situ sudah ada karena memang takut sama bahwa Jepang itu tidak mampu, sumber dayanya juga tidak cukup ya, tapi memang pemerintah itu kan ya namanya juga pemerintah ya. Terus mereka bilang, oh ini justru kita merencanakan Olimpik 2020 untuk revitalisasi Tohoku gitu ya. Ternyata itu juga semua ya gerakan itu sebatas gerakan, dan harus diketahui juga bahwa Olimpik itu bukan hanya merugikan orang-orang yang punya misalnya permukiman di daerah yang dijadikan resort, tapi juga Indonesia pun juga kena gitu ya. Bencana alam bukan bencana alam tapi jadi mana kok ya jadi sebetulnya masalah perusahaan alam itu juga sebetulnya Tokyo 2020 juga turut andil dalam masalah perusahaan alam. Walaupun di Jepang mungkin tidak terlihat gitu ya, tapi di Indonesia itu Kalimantan banyak sekali hutannya dibabat untuk Olimpik. Walaupun kita tidak bisa bilang bahwa ini satu arah dari Jepang aja, maksudnya pemerintah kita kan juga ya udah jual gitu kan. Terus itu saya nggak tahu ya, kayaknya respons dari sastra apa karena saya nggak ngikutin gitu ya. Respons dari penulis terhadap Olimpik itu tidak terlalu tersorot gitu. Jadi kalau penulis sastra gitu, saat mereka mengkritisi soal ekologi gitu, mereka pasti ke bencana
Padahal ada hal lain, misalnya kebijakan pemerintah lain yang sangat tidak mendukung alam, ekologi. Misalnya seperti Tokyo Olympic pun tidak mendukung ekologi kan, makanya demonya itu sangat panjang. Kemudian juga akhirnya di tahun 2021 terus dibilangin kan sama aktivis sama akademisi, tuh kan apa gue bilang gitu, maksudnya nggak usah lah gitu. Tokyo 2020 jadi Tokyo 2021 gitu. Nah itu respons penulis terhadap nggak harus Olimpik sih, kepada hal-hal yang sepertinya tidak terlalu berhubungan dengan bencana, tapi ke permasalahan pertama yaitu ecological disaster gitu ya, maksudnya yang dibuat manusia itu apakah ada gitu. Terima kasih Aldri Sensei atas insight barunya ya. Baik, saya akan mencoba menjawab. Pertanyaan pertama yang terkait ini ya, Tokyo ya. Ini kalau saya boleh menjawab, saya belum menemukan gitu ya sebuah karya yang secara langsung mengkritisi mengenai Olimpik Tokyo, belum ya. Kemudian terkait ekologi ya. Wah. Terkait ekologi berarti isu lingkungan ya. Saya masih belum membaca buku karya-karya yang berkaitan dengan sastra, sangat banyak, belum gitu ya. Tapi saya beberapa membaca, tapi bukan cerpen ataupun novel, tapi saya membaca puisi, misalnya seperti karya apa ya, saya lupa, yang ditulis oleh Wago Ryoichi gitu ya. Itu juga memang Wago Ryoichi ini adalah salah satu penyintas peristiwa nuklir ya, Fukushima, yang notabene beliau juga seorang ini ya, native dari Fukushima. Saya lupa judulnya apa ya, Kongnan atau apa gitu ya. Itu juga membahas mengenai apa itu namanya ya pertanian-pertanian gitu ya yang terkontaminasi seperti itu. Kemudian saya juga membaca apa ya, karya Tawada Yoko juga, judulnya itu Hamlet No Sea. Jadi itu multi interpreting juga, karena misalnya kata no itu bisa artinya, no itu dalam bahasa Jepang punya gitu ya, tapi di dalam bahasa Inggris artinya tidak, sea bisa artinya mati atau melihat gitu ya. Dan di karya Tawada Yoko juga banyak bersinggungan mengenai keselamatan pangan seperti itu. Ya, bahkan ada kata-kata, dia pandai bermain kata, misalnya kue dalam bahasa Jepang itu kan kueru taberu ya, tapi dia terinspirasi dari pidatonya Hamlet karya Shakespeare, jadi question gitu ya, kue question kueru gitu ya, dan mempertanyakan apakah makanan ini layak untuk dimakan gitu ya, makanan-makanan atau tumbuh-tumbuhan yang berasal dari Fukushima ini apakah layak. Jadi lebih ke ini ya, food anjing food apa ya, anjing itu ya, keamanan pangan, betul ya. Jadi lebih ke arah situ, seperti itu. Tapi kalau untuk ekologikal yang seperti kayak ekokritik seperti itu, saya belum membaca seperti itu. Kawakami Hiromi. Itu posisinya jadinya di mana gitu dalam kritik Jepang secara umum. Oke. Sebenarnya kalau saya membaca Kami Sama dan beberapa jurnal juga yang membahas mengenai Kami Sama itu tidak secara eksplisit membahas mengenai ekologi, tapi justru ada isu-isu lain yang diangkat oleh Kawakami Hiromi, misalnya terkait budaya tradisional Jepang yang semakin tergerus seperti itu, kemudian Kizuna,
kemudian apalagi ya, diskriminasi dan lain sebagainya gitu. Tapi ini berdasarkan ini ya jurnal-jurnal yang saya baca, untuk ke arah ekologinya belum ditemukan seperti itu. Bencana. Iya. Ya. Iya. Iya, ya, seperti itu. Ya. Begitu, Mas Aldri. Ya, mungkin ini bisa dikulik lebih mendalam ya, mungkin teman-teman di sini yang nanti tertarik untuk menganalisis kami sama gitu ya, bisa dilihat, bisa dikulik lebih mendalam mengenai ekologi, begitu ya Adrian saya. Hai. Oke, tapi sejauh yang saya baca memang saya belum menemukan hal-hal yang bersinggungan dengan ekologi. Tapi mungkin bisa jadi kan ada apa itu namanya, ada scene ya, bukan scene ya, apa ya, sebutlah scene gitu ya, di dalam cerita itu yang memang membahas mengenai apa itu persawahan yang di apa itu namanya, di apa ya istilahnya ya, di sterilisasi gitu ya, untuk karena dia terpapar dan lain sebagainya. Jadi ada pekerja-pekerja yang apa melakukan apa itu namanya, apa ya, diskontam ya itulah pokoknya, untuk mengurangi apa itu namanya, kadar radiasi itu gitu. Oh iya, silakan. Konnichiwa. Oh ya, perkenalkan, nama saya Raja dari Universitas Nasional. Saya ingin bertanya mengenai definisi dalam korban terutama dalam Fukushima Fiction tersebut ya. Dari pemaparan yang dijelaskan, saya jadi apa ya, tentang bencana itu saya jadi teringat dengan peristiwa gempa besar Kanto 1923. Nah, itu saya jadi teringat itu karena merasa seperti kayak, wah, itu suatu yang dramatis lah. Oh ya, jadi pertanyaannya, kembali lagi pertanyaannya adalah definisi korban. Jadi definisi korban dalam Fukushima Fiction tersebut ya? Karena dalam penjelasannya korban itu nggak cuma korban secara langsung. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, arigatou gozaimasu. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain ada? Oke, baik, terima kasih. Jadi definisi korban ya, ini menurut hemat saya ya, maksudnya berdasarkan hasil pembacaan saya, selain apa itu namanya, Nandaro, selain dia yang selain korban yang memang dalam lingkaran terdalam ya, maksudnya yang terpapar apa itu bukan terpapar, apa berada di lingkungan bencana, di area bencana, yaitu Fukushima atau Tohoku. Menurut pendapat saya, definisi dari korban itu sendiri adalah ya secara keseluruhan ya, maksudnya apa itu namanya, seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa definisi korban itu tidak hanya di situ gitu, tidak hanya di lingkaran terdalam. Jadi orang-orang yang di luar pun bisa jadi sebagai korban gitu. Jadi cakupannya itu lebih luas gitu ya, tidak hanya di sana, tidak hanya di dalam lingkaran terdalam saja gitu. Jadi bisa orang yang apa itu memiliki apa itu koneksi dengan wilayah tersebut, itu juga bisa disebut sebagai korban seperti tadi yang saya ceritakan seperti itu. Jadi lebih apa luas lagi gitu definisi dari korban itu sendiri. Iya.
Definisi korban secara sempit adalah yang yang itu mengalaminya langsung. Tapi kalau dalam perluasannya itu bisa jadi korban itu karena apa? Karena mereka nggak mengalami secara langsung. Ya, oke. Gitu. Oke. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa mereka ada ini ya apa ya? Kalau menurut saya ya korban tapi lebih ke arah ini ya psikologis gitu ya. Psikologis dalam artian ya tadi kayak dia merasa dia bagian dari wilayah tersebut gitu. Ya, ini menurut pendapat saya ya. Jadi tidak hanya di wilayah terdalam saja gitu. Jadi mungkin secara fisik tidak di situ gitu ya, tapi mungkin secara psikologis gitu ya kita memiliki pertalian tali di situ, memiliki istilah koneksi gitu ya. Misalnya anggap aja dulu di mana tsunami gitu ya, kita tidak di situ, tapi misalnya kita keluarga di situ. Berarti kan kalau saya pribadi saya menganggap saya korban gitu, korban secara psikologis. Kenapa? Karena saya ditinggal keluarga misalnya seperti itu. Ini menurut pendapat pribadi saya seperti itu berdasarkan hasil pembacaan. Ya, mungkin maaf namanya siapa? Raja. Raja. Ya mungkin Raja juga memiliki interpretasi yang berbeda terkait ini ya seperti itu. Tapi kalau menurut hemat saya seperti itu. Oke. Sebelumnya terima kasih Hayun Sensei atas pemaparannya. Saya Khonsa. Izin bertanya, menurut Hayun Sensei, apa sih sebenarnya pesan utama yang bisa pembaca Indonesia dapatkan dari buku Fukushima Fiction ini gitu? Walaupun kita tuh bukan orang Jepang dan kita belum pernah mengalami langsung bencana Fukushima ini gitu. Terus kenapa sih kita juga perlu mempelajari kejadian Fukushima ini gitu melalui karya sastra dan bukan hanya dari berita. Terima kasih Sensei. Oke. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab ya. Jadi sebenarnya karya sastra itu kan cerminan ya, cerminan masyarakat gitu ya. Sastra itu merupakan cerminan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi intinya karya sastra ini bisa menyampaikan apa yang mungkin belum misalnya terkait Fukushima gitu ya. Mungkin dari TEPCO atau pemerintah Jepang gitu ya. TEPCO tahu kan ya yang mengoperasikan Fukushima itu, mungkin mereka dalam menyampaikan informasi atau yang lainnya gitu ya, itu mereka tidak transparan misalnya, tapi sastra mampu mengungkapkan itu gitu ya, dengan kan pasti para penyair ketika mau menuliskan pasti mereka pergi ke sana misalnya ya, melihat kondisi dan lain sebagainya gitu kan, sehingga apa yang tidak bisa disampaikan melalui sastra itu bisa gitu ya karena memang sastra sebagai cerminan dari segala peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat ya, meskipun kita berada di dimensi yang berbeda. Misalnya Minasang di Indonesia gitu ya, sedangkan peristiwa itu di Jepang gitu ya. Nah, Minasang memang mengetahui informasi tersebut misalnya dari media dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dari sastra juga bisa gitu ya. Dan sastra itu sebenarnya kita bisa refleksi gitu ya terkait kondisi yang ada di sekitar, kemudian bisa menumbuhkan rasa empati seperti itu ya terkait permasalahan yang dialami oleh orang lain meskipun kita berada di ruangan yang berbeda seperti itu ya. Jadi itu menurut saya peran sastra itu seperti itu ya. Baik, apakah dari Zoom ada pertanyaan? Oh, nggak ada sih.
dari teman-teman yang hadir di sini? Saya kalau nggak salah ya, dulunya karya Arai Takako itu juga berusaha untuk ini resilient itu apa ya? Berusaha untuk menerima keadaan gitu dengan apa itu namanya bahwa apa itu dengan kondisi yang seperti itu kita bisa menerima kondisi dan bisa bangkit seperti itu, khususnya pasca apa itu Fukushima insiden seperti itu ada ya. Mungkin saya mungkin ada, tapi mungkin saya juga terlewat, tapi di karya lain ada judulnya Wansa-Wansa itu bentuknya berupa resilience gitu ya, kita berusaha berdamai seperti itu. Hai.
Terima kasih atas jawaban. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Nggak ada lagi kan yang mau nanya. Kalau ada yang mau nanya saya kasih dulu. Enggak, saya mau tanya ini pendapat Mbak Hayun saja sebagai peneliti sastra dan juga perempuan gitu ya. Saya mau apa ya, karena tadi kan juga diangkat karya-karya yang ditulis perempuan ya, kayak misalnya karya yang Kawakami gitu kan. Saya teringat dengan sebuah konsep ya dalam sastra juga dipakai, itu ekofeminisme ya, di mana perempuan itu sangat melihat mereka itu posisinya di dalam masyarakat sebagai perempuan itu seperti alam yang apa namanya dieksploitasi juga. Jadi kalau misalnya eksistensi perempuan itu misalnya di paling ininya ya, paling ultimate-nya itu direpresi dengan bentuk misalnya diperkosa gitu. Kalau misalnya alam itu bisa dieksploitasi sampai alamnya habis gitu. Itu karena pemikiran yang sangat maskulin dari manusia gitu ya. Maksudnya manusia itu paling mampu, paling lengkap, apa semuanya sama seperti sikap laki-laki yang super maskulin gitu. Mereka merasa paling mampu gitu kan, mempunyai segalanya sampai berhak untuk mengelola segalanya. Padahal itu sangat-sangat eksploitatif gitu ya. Apakah Mbak Hayun punya pemikiran seperti itu gitu ya, yang ekofeminis pada saat membaca karya-karya yang berhubungan dengan bagaimana alam itu hancur, kemudian apakah di karya-karyanya Kawakami, kemudian ini yang nulis bukunya cewek juga kan gitu. Makanya nggak tahu kayaknya kepedulian terhadap alam yang pendekatannya emosional ya, itu biasanya perempuan gitu. Sedangkan kalau misalnya laki-laki, let's say pembimbing saya deh, pembimbing saya di Jepang itu kan supervisor saya dia laki-laki, maskulin. Penelitiannya itu memang sepak bola gitu ya. Tapi dia melihat seperti penghancuran alam apa gitu. Ujung-ujungnya argumennya dia itu kepada apa ya, ini sebuah bentuk neoliberal apa segala macam gitu kan, lebih ke government. Tapi saya kalau baca bukunya kurang ada rasa apa ya, emosi gimana sih yang maksudnya pas kita baca itu, oh ini dia emosinya kena nih, sampai akhirnya dia punya argumen yang sangat-sangat apa ya, personal tapi memang itu ngena gitu. Kayak ekofeminis kan juga sebetulnya ada pemikiran ekofeminis karena perempuan merasa seperti itu gitu. Oh saya alam itu sebetulnya sama dengan pengalaman hidup saya gitu ya. Mbak Hayun pernah nggak merasa seperti itu pas baca buku ini gitu, kemudian baca karya-karya itu gitu? Belum sampai ke tahap analisis ke ekofeminisme ya. Saya lebih ke ranah itunya tadi ya, apa itu namanya triple disasternya itu sendiri gitu ya, dan dampaknya terhadap lingkungan biasanya saya seperti itu, dan dampaknya terhadap masyarakat, dan hanya sebatas itu. Tapi untuk ranah ekofeminisme sendiri saya belum mencicipi ke situ gitu ya. Tapi kemungkinan bisa kali ya, bisa ke arah situ. Hanya saja memang saya belum belum ke tahap itu aja seperti itu. Ya karena sastra itu apa ya, saya sih sangat menyayangkan kalau misal karya sastra itu lebih maksudnya apa ya, dibahasnya itu dari sisi-sisi tematisnya itu sangat-sangat seperti apa ya, oh ini relevan dengan realita ini relevan, tapi kita tidak melihat sisi misalnya bagaimana penulis ini apa ya, menuangkan emosinya, sisi-sisi afektif gitu, sisi-sisi emosi itu yang kayaknya kurang terlihat gitu lah dalam diskusi sastra gitu. Yang nggak cuman di sini ya, maksudnya di Jepang pun, di Gakkai Jepang, terutama misalnya di Gakkai sastra Jepang modern ya. Ini sorry jadi ke nggak apa-apa. Tapi saya melihatnya ya penelitiannya sangat maskulin gitu. Kayak misalnya Mbak Reni Sensei kan dia Gakkainya Gakkai sastra modern ya.
sangat berbeda misalnya dia bandingkan dengan misalnya kelompok sastra di sini gitu, misalnya di HB Yasin gitu, pada saat mereka sudah membicarakan bagaimana emosi gitu ya dari dalam hidup itu kemudian itu bisa menjadi terekspresikan lewat karya sastra, kemudian itu dibahas gitu, bagaimana sebenarnya pembahasan emosi afek itu ya, afeksi itu sangat penting dibanding dengan misalnya karya sastra itu kita posisikan sebagai ini karya yang menggambarkan realita gitu, sangat sayang ya, karena sebetulnya banyak sekali apa ya, emosi yang sebenarnya valid gitu ya, karena misalnya dari kebijakan pemerintah yang eksploitatif gitu kan terhadap alam, dan alam itu kan sebetulnya juga apa akhirnya berpengaruh kepada kehidupan manusia yang beberapa sangat terpengaruh gitu kan, akhirnya emosinya itu keluar lewat karya sastra. Nah itu fungsi emosi, fungsi afeksi di dalam sastra itu apakah terbahas gitu dalam bukunya gitu, karena sebenarnya mungkin itu yang sangat terlewat gitu loh, maksudnya bagaimana menurut Anda misalnya di dalam kuliah sastra ya. Iya, kalau saya sih lebih setuju kalau kuliah sastra daripada mencari ini merepresentasikan apa ya, tapi saya lebih pengen biar misalnya mahasiswa gitu, peneliti sastra itu lebih memasukkan apa ya, sisi subjektifnya gitu saat dia melihat isu ini gitu, dari live experience-nya itu mereka bisa berargumen apa yang berhubungan dengan perasaannya, karena kita tidak bisa, maksudnya ya kalau ini tolong penelitiannya jangan argumennya jangan terlalu subjektif gitu kan. Padahal seharusnya penelitian sastra, penelitian etnografi itu harus sangat subjektif gitu, karena memang itu yang sebetulnya sangat maskulin yang mesti dilawan. Maksudnya ini kok apa ya, kayak tolong penulisannya tuh jangan terlalu emosional apa gitu dalam penelitian gitu kan. Ini kan harus objektif gitu. Itu mestinya sebuah paradigma yang mesti kita ubah sih, objektivitas itu. Makanya dari tadi saya muter-muter di emosi ini gimana, pendapat Bahayun gimana, si penulis ini perempuan gitu kan, dia melihat isu ini apa, pesannya apa. Itu sebenarnya hal yang sangat penting kita cari di situ, karena fungsi sastra kalau hanya melihat ini merepresentasikan realita lain, dia akan kalah dengan hal-hal yang bisa merekam realita lain. Ini misalnya kan handphone apa gitu kan, wawancara, tapi kan itu tidak bisa misalnya merekam emosi-emosi yang memang sebenarnya valid tapi tidak terfasilitasi aja gitu, hal-hal seperti itu. Oke, terkait ini ya, apa itu namanya, adakah respon secara ini ya, perasaan ya, Mas Adri ya? Mungkin saya ada beberapa yang terlewat ya. Mungkin tidak di dalam karya ini, bisa di karya lain misalnya ya. Di karya apa ya saya baca ya? Rata-rata yang saya baca cowok. Cowok ya. Nah, iya. Iya, saya kebanyakan bahasanya cowok itu. Jadi kayak misalnya sastra bencana itu rata-rata saya bahas cowok gitu ya. Sastra Fukushima juga ya ada 1-2 cewek, tapi tidak sampai ke ranah itu tadi ya. Kebanyakan saya bahasnya sastra cowok seperti itu, dan mungkin ini apa itu namanya jadi masukan juga buat saya sebenarnya ya ketika nanti mengajar sastra itu ya. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab lebih detail ya, karena memang saya belum sampai ke ranah itu, jujur ya, seperti itu. Jadi terima kasih atas masukannya Mas Adri ya. Ini salah satu apa itu namanya fungsi dari diskusi ini ya, mendapat insight baru. Terima kasih Mas Adri. Hai. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah menunjukkan antusiasmenya dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dengan begitu, maka kita telah sampai di penghujung acara Kutu Buku edisi September 2025. Terima kasih kepada Hayun Sensei atas pemaparan yang sangat menarik mengenai buku Fukushima Fiction: The Literary Landscape of Japan's Triple Disaster.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai topik yang diangkat dalam buku ini. Kami juga berharap acara Kutu Buku bisa menjadi wadah yang bermanfaat bagi kita untuk terus menggali ilmu dan berdiskusi mengenai berbagai kajian menarik di masa mendatang. Sebelum menutup kegiatan ini, izinkan saya untuk mengumumkan beberapa kegiatan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia berikutnya. Pertama, pada tanggal 25 September, kami akan mengadakan online seminar series on Japanese Studies in Southeast Asia yang ketiga. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara daring dan akan menghadirkan Dr. Rohayati Paidi dari University Malaya, Malaysia, dan Dr. Kadek Eva Krishna Atnyani dari Universitas Pendidikan Ganesha. Acara akan dimulai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Online seminar ini adalah bagian dari The International Japanese Studies Research and Workshop Symposium 2025. Silakan mendaftar melalui tautan berikut ini jika tertarik. Berikutnya, pada tanggal 27 September akan diselenggarakan online seminar Japanoramic Volume 1 Culture Drift bekerjasama dengan Kaizen Labs. Dalam kegiatan ini, kita dapat berdiskusi mengenai Jepang dan Indonesia dari sudut pandang interdisipliner. Pada edisi tersebut akan menghadirkan W. David Marks, penulis buku Ametora, dan Aldri Almandrajat Sensei, dosen sastra Jepang Universitas Indonesia. Acara akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat via Zoom meeting dan live stream YouTube. Bagi yang tertarik, silahkan mendaftar melalui tautan berikut ini. Kemudian, tanggal 21 sampai 22 Oktober akan diselenggarakan acara puncak dari The International Japanese Studies Research Workshop and Symposium 2025. Kegiatan ini akan menghadirkan para pakar studi Jepang dari Jepang, Korea Selatan, dan berbagai negara Asia Tenggara. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan The International Research Center for Japanese Studies atau Nichi Bunkeng dan didukung oleh The Japan Foundation. Selanjutnya, tanggal 23 Oktober akan diselenggarakan UI Nichi Bunkeng Joint Symposium Rethinking Cultural Exchange between Southeast Asia and Japan. Acara akan diselenggarakan pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat di Auditorium Gedung 4 FIB Universitas Indonesia. Bagi yang tertarik, silakan mendaftar melalui tautan berikut ini. Kegiatan-kegiatan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia akan selalu kami publikasikan melalui akun Instagram kami sebagai berikut. Pastikan untuk memfollow akun Instagram kami untuk mengetahui informasi terbaru mengenai Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi Kutu Buku berikutnya. Baik, selanjutnya mungkin kita boleh foto bareng di depan sana, Sensei.